Selamat pagi anak-anak. Ya, jadi apakah di antara anak-anak ada yang sakit sebelum kita melakukan pembelajaran? Ada? Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Terus jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi silakan bila mana ada yang belum pakaiannya belum rapi, silakan dirapikan anak-anak. Ya, dilihat di sekeliling anak-anak apakah ada sampah yang berserakan. Silakan ambil agar pembelajaran kita berjalan dengan nyaman. Kemudian Bapak akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Apakah ada yang belum hadir ataupun tidak hadir? Ada? Ya, jadi semua hadir ya. Nah, agar pembelajaran kita berjalan dengan semangat anak-anak, kita hendaknya melakukan ataupun menyanyikan salah satu lagu nasional. Bapak akan pimpin lagunya, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku. Ya anak-anak, jadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Jadi anak-anak bisa cermati nantinya. Ya, ini anak-anak, ini sudah Bapak tayangkan gambar. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang dilakukan oleh anak-anak di dalam gambar tersebut anak-anak? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, menyiram tanaman. Bagus. Jadi terlihat jelas bahwa di dalam gambar tersebut ada seseorang anak yang menyiram tanaman, kemudian memberikan makan ayam, merawat tanaman, memberikan pupuk, dan anak-anak yang menyaksikan kegiatan tersebut. Dari gambar tersebut, kira-kira anak-anak pernah melakukannya? Ya, pernah. Jadi harapkan semua anak-anak sudah pernah melakukan hal tersebut, karena Pak anggap bahwa anak-anak pasti melakukan hal tersebut karena mungkin disuruh oleh orang tua, dan di lingkungan anak-anak penuh ada tanaman. Jadi apa kira-kira dari hal tersebut? Apa dampaknya anak-anak? Ada yang tahu? Ada? Ya, lingkungan menjadi bersih katanya. Bagus. Jadi dampak dari di dalam gambar tersebut terlihat bahwa anak-anak sedang memberi makan ayam, kemudian memberikan pupuk, kemudian memberikan air tanaman. Jadi manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, kita bisa menjaga ekosistem tanaman. Artinya kita bisa merawat tanaman, nanti tanaman itu akan memberikan kita sebuah manfaat, yaitu lingkungan kita menjadi asri dan bersih. Kemudian dari penayangan video tersebut, kira-kira gambar tersebut, kira-kira anak tahu nggak materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Ya, hewan katanya. Bagus. Ada yang tahu lagi? Tumbuhan katanya. Ya, bagus. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang tema 1, yaitu hewan dan tumbuhan. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, adapun tujuan pada pembelajaran kali ini, melalui penayangan video, anak-anak bisa mendeskripsikan hewan dan tumbuhan di sekitar anak-anak. Yang kedua, melalui penayangan video, anak-anak mampu menyebutkan ciri-ciri dan manfaat hewan dan tumbuhan di sekitar anak-anak lewat LKPD dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anak mampu menyimpulkan ciri-ciri dan manfaat dari tumbuhan. Ya baik anak-anak, jadi di sini Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan. Kegiatan peduli lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali
Ya anak-anak, jadi Bapak sudah menayangkan sebuah video. Apakah anak-anak tahu lingkungan hidup itu terbagi menjadi berapa komponen anak-anak? Ya, 2 katanya, bagus. Jadi lingkungan hidup itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu ada komponen biotik. Yang kedua itu ada komponen abiotik. Ada yang tahu apa itu komponen biotik dan abiotik anak-anak? Ya. Jadi jawabannya sudah tepat sekali bahwa komponen biotik adalah komponen yang hidup. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen yang tak hidup. Contohnya seperti benda, udara, air, dan sebagainya. Nah, jika tadi sudah Bapak jelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Apakah manusia itu ke dalam komponen biotik apa abiotik anak-anak? Ya, bagus. Jadi tadi Bapak sudah jelaskan, berarti anak-anak sudah mengerti bahwa manusia itu tergolong dalam kelompok biotik atau tergolong ke dalam kelompok hidup. Jadi jawaban anak-anak sudah bagus. Nah, kemudian tumbuhan berdasarkan habitatnya ada berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ada 3 katanya, bagus. Jadi tumbuhan berdasarkan habitatnya itu ada 3. Yang pertama ada hidrofit, kemudian yang kedua ada higrofit, kemudian yang ketiga ada ekstrofit. Nah, tanaman hidrofit ini adalah jenis tanaman yang biasanya hidup di atas permukaan air. Contohnya seperti eceng gondok, padi, dan bunga teratai. Kemudian yang kedua ada higrofit. Higrofit ini merupakan jenis tanaman yang biasanya hidup di suhu yang dingin. Contohnya seperti lumut dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ekstrofit. Ekstrofit ini biasanya tumbuhan yang hidup di daerah gurun ataupun panas. Contohnya seperti apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, baik. Contohnya seperti kaktus yang biasanya hidup di daerah permukaan yang panas ataupun suhu yang panas. Jika tadi Bapak sudah menjelaskan tentang jenis makhluk hidup, kemudian komponen makhluk hidup, ada yang tahu nggak kira-kira manfaat jika kita melestarikan makhluk hidup tersebut anak-anak? Ataupun manfaat jika kita melestarikan tanaman ataupun tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, bagus. Jadi bisa memberikan manfaat bagi manusia katanya. Jadi sudah sangat bagus ya. Jadi manfaat jika kita merawat tanaman ataupun tumbuhan, kita bisa diberikan feedback. Itu sebuah oksigen. Jadi kita patut melestarikan semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, agar nantinya komponen-komponen tersebut bisa tetap terjaga, bisa memberikan manfaat untuk kita, baik itu beras bisa kita makan, contohnya seperti air dan daging misalkan dari hewan kita bisa manfaatkan. Nah, jadi itu tadi tentang hewan dan tumbuhan. Jadi Bapak akan membagikan sebuah LKPD, nanti anak-anak bisa kerjakan dengan anggota kelompoknya, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan anak-anak urutkan dari nomor absen, dari absen 1 sampai 4 kelompok 1 dan seterusnya. Baik anak-anak, jadi Bapak sudah memberikan anak-anak LKPD, silakan cermati dulu. Jadi Bapak akan contohkan pengerjaannya, yaitu misalkan nomor 1, nama tanamannya apa? Misalkan lengkuas, ciri-cirinya, ciri-ciri dari lengkuas itu sendiri apa? Misalkan memiliki batang yang berwarna kuning, kemudian bentuk daun yang berbentuk jari, kemudian manfaatnya
manfaatnya bisa menetralisir suhu tubuh ataupun menjaga suhu tubuh. Kemudian itu anak-anak kerjakan bersama anggota kelompoknya. Silahkan dibagi tugasnya. Silakan anak-anak kerjakan selama 15 menit mulai dari sekarang. Ya anak-anak, jadi waktunya sudah menunjukkan pukul 9.45. Jadi waktu kita sudah selesai. Jadi anak-anak silakan presentasikan hasil diskusi kelompok anak-anak di depan kelas. Nanti silakan jika ada yang memberikan penguatan bisa langsung. Ya, karena semua anggota kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, jadi Bapak ingin memberikan penguatan sedikit. Tadi anak-anak sudah menjelaskan jenis tanaman, kemudian ciri-ciri dan manfaatnya. Manfaat jenis tanaman seperti anak-anak ketahui di sekitar anak ada banyak sekali jenis tanaman. Kemudian manfaatnya sangat banyak sekali anak-anak bagi kehidupan manusia khususnya. Misalnya seperti cabai. Cabai itu memberikan manfaat kepada anak-anak biar bisa memberikan rasa yang ada di bumbu, kemudian anak-anak bisa memakannya. Kemudian padi seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi memberikan anak-anak banyak manfaat. Kemudian anak-anak silakan kerjakan tes evaluasi yang akan Bapak berikan. Jadi silakan kerjakan sendiri-sendiri. Silakan duduknya bisa lebih diregangkan. Ya anak-anak, jadi anak-anak sudah melakukan ataupun mengerjakan tes evaluasi. Jadi dari tes yang sudah Bapak bagikan dan kita sudah periksa bareng-bareng bahwa semua anak-anak sudah mengerjakannya dengan baik ataupun mendapatkan nilai yang bagus. Tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Ya, baik ya. Jadi karena semua sudah melaksanakan ataupun menjawab tes evaluasinya dengan memenuhi kriteria ataupun KKM. Jadi Bapak sedikit memberikan revisi tambahan kepada anak-anak. Jadi apakah di antara anak-anak ada yang belum mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan bisa ditanyakan. Ada? Ya, jadi tidak ada pertanyaannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap kalian semua sudah mengerti tentang ataupun tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari tema 2, yaitu tentang keberagaman hewan di sekitar tempat tinggal anak-anak. Jadi anak-anak bisa pelajari. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan belajar tentang jenis-jenis hewan. Silakan anak-anak pelajari. Di buku anak-anak sudah banyak sekali ada jenis-jenis hewan, yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora, itu sudah ada banyak. Kemudian karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah. Ya, jadi kita sudah menyanyikan lagu Jangi Janger. Untuk itu silakan duduk yang senyaman mungkin. Kita akan berdoa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini anak-anak.